Venansius Nikwidodo yang sudah jalani masa penahanan selama 18 bulan penjara di perkara dugaan penipuan atau penggelapan investasi tambang nikel kini, hadir bersaksi di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Keterangan Venansius Nikwidodo tersebut, mengungkap tabir perkara investasi tambang nikel di Kabaena dan Kolaka, Sulawesi Tengah. Dalam keterangannya, Venansius Nikwidodo tidak mengenal Suwondo Basuki atau korban yang merugi berkisar 60 miliar. Saya tidak kenal Suwondo. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 terdakwa yang kenal dengan Suwondo maka dibawa oleh terdakwa guna investasi di tambang nikel, ungkap Venansius. Masih menurutnya, sebelumnya, terdakwa membawa beberapa investor lain selain Suwondo Basuki. Di perkara investasi tambang nikel ini, saksi menyebutkan, yang menentukan besaran laba yakni dirinya bersama terdakwa. Venansius Nikwidodo juga mengungkap bahwa di tahun 2018, pekerjaan tambang nikel tersebut tidak terlaksana atau gagal. Uang investasi tidak berjalan malah uang investasi tersebut dibuat trading, ucap saksi. Disinggung terkait besaran presentase investasi tambang nikel di Kabaena, saksi mengatakan per 2 bulan mendapat laba keuntungan sebesar 10%. Hal lainnya, saksi mengaku, cek dari PT RMI masuk ke rekening saksi lalu keluar lagi. Secara periode itu, besaran cek 40 miliar ada ke pencairan ke saksi, ada pencairan ke rekening istri terdakwa, ke Vincentius anak terdakwa dan sopir terdakwa. Saya sudah tidak ingat lagi beberapa cek dan besaran nominal yang dicairkan ke rekening istri, anak dan sopir terdakwa, ucap Venansius Nikwidodo. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Kamu siap? Ya, hari ini ya. Saya beritahu dulu sidangnya seperti ini. Nggak ada lagi tempat. Ya, saya terpaksa ini. Ya, kalau nunggu nanti jam 3 gimana? Ya. Kedua, untuk jaksa dan penasihat hukum, ini hakimnya satunya sedang lagi sana Pak. Saya ganti ini untuk anggota. Nah, seperti biasalah. Kalau Surabaya seperti ini. Keberatan atau enggak? Enggak. Tidak, Ketua Majelis. Oke. Saksinya mana? Buat izin, Saudara untuk menghadirkan 2 saksi, saksi Rudi Effendi. Oh iya, sini. Ambil tas. Ambil tas yang mulia. Terdakwa, oh iya. Sini duduk berdua. Silakan. Kita mulai ya. Apa mau ambil kamera dulu? Iya, ambil kamera dulu. Yo, silakan. Masuk ke kotak. Oh, di depan sini. Enggak apa-apa, hukum belum saya mulai. Saudara Pak ya. Silakan. Kalau mau depan dari sini kan. Boleh. Oh, boleh ya Pak ya? Mohon izin. Izin. Cepetan, tapi ya. Hakimnya hakimnya Ya. Oke. Nama Bapak? Oh ya, kita sini ya. Lahir di mana, umur berapa? Di Kepamen Anur 18 Mei 7. Agamanya? Katolik. Tempat tinggal pekerjaannya apa? Sekarang tidak bekerja ini. Tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya sekarang di Kepamen Anur. Oke, Pak Menan. Kenal dengan terdakwa ini Bapak? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak. Pekerjaan? Sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada. Kalau Bapak siapa namanya? Rudi Effendi, Pak. Rudi Effendi. Rudi Effendi. Lahir di mana Pak Rudi? Probolinggo 8B 1960. Tiga sama Duro. Segede, Pak. Oke. Agamanya Bapak? Katolik, Pak. Pekerjaannya Bapak? Saya kerja angkutan, Pak, wira swasta. Tempat tinggalnya Bapak? Raya Satelit Barat JN15. Surabaya. Kenal dengan terdakwa ini Bapak? Kenal, Pak. Ada hubungan keluarga? Hubungan kerja, Pak. Kerja ada. Sampai sekarang? Enggak. Sekarang enggak? Oh, sekarang. Gimana penasihat hukum? Ada keberatan terhadap kesini? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Bapak bersedia untuk diambil gajinya? Sedia. Oke, silakan.
Yang mana dulu Saksi sana? Venantius terlebih dahulu. Oke, Bapak sama Robertan PH. Di luar Bapak satu. Venantius dulu. Pesawat jam 4 soalnya. Kasihan. Mau kemana nih? Jam 5 pulang yang mulia. Ke Kamenanu? Iya. NTT? Iya. Ya. Timur. Saya jaga ibu soalnya tinggal ibu aja. Udah 10. Oke, silakan bersama. Mohon izin lanjutkan, Ketua Majelis, saudara saksi sudah pernah diperiksa penyidik ya terkait Ya. dengan laporan dengan korbannya saksi Suwondo Basuki. Sudah pernah ya. Terkait dengan perkara tersebut, keterangan yang saudara saksi berikan di pihak kepada penyidik ada paksaan dan tekanan? Tidak. Sudah benar semuanya ya. Saudara saksi ini sebelumnya sudah menjalani hukuman pidana ya terkait dengan laporan tersebut sampai dengan tahap peninjauan kembali PK. Vonisnya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun 6 bulan. Saudara saksi sebelumnya kenal dengan saksi Suwondo Basuki atau dikenalkan kepada saksi Suwondo Basuki? Yang kenal dulu saudara Herman. Saudara Saya Hermanto kenal. berarti terdakwa. Berarti saudara tidak kenal langsung. Ya. Kapan saudara mengenal saksi Suwondo Basuki? Mungkin kira-kira 2016, 17. Agak lupa ya. Sekitar 2016 atau 2017 ya. Lupa. Atas perkenalan tersebut, apa tujuan dari terdakwa mengenalkan saksi Suwondo Basuki kepada saudara saksi? Karena Suwondo Basuki kan dibawa untuk investasi. Dibawa untuk investasi. Berarti mengenai investasi tersebut memang awal mulanya dari terdakwa untuk mengenalkan saksi Suwondo kepada saudara. Tidak saudara yang meminta tolong carikan investor seperti itu. Waktu perkenalan awal itu saya kan Pak Hermanto ini kan dikenalkan sama ada kenalan. Jadi waktu itu Pak Hermanto bantu carikan investor. Berarti sudah tahu perkenalannya bukan untuk pertemanan tapi untuk sebagai investor seperti itu ya. Sepengetahuan saudara saksi, terdakwa ini pekerjaannya apa? Waktu dulu saya kurang tahu awal kenal itu Tidak tahu. ya nggak tahu karena kan baru kenal. Saudara bagaimana mengenal terdakwa? Dikenalkan sama teman saya. Dikenalkan teman itu siapa namanya? Saudara di Dedi. Berarti untuk pekerjaannya apa? Kesibukannya sehari-hari Enggak, apa? saya kurang Profesinya paham. saudara tidak tahu. kurang tahu. Ini kan saudara dikenalkan dengan saksi Suwondo Basuki terkait investasi. Betul. Itu investasi apa dan siapa yang mempunyai ide untuk melakukan investasi? Waktu itu penawarannya investasi nikel. Investasi nikel, penawaran. Berarti ada yang menawarkan. Siapa yang menawarkan? Jadi yang kenal yang berhubungan itu kan Pak Hermanto. Oh, Pak Hermanto. Karena saya tidak kenal Pak Suwondo. Tidak kenal Pak Suwondo. Saudara saksi sendiri pernah ada hubungan atau melakukan kerjasama nikel sebelumnya dengan terdakwa? Sudah, mohon maaf. Saudara pernah enggak investasi atau tambang nikel sebelumnya dengan terdakwa selain dengan yang Suwondo Basuki ini loh, dengan investor lain maksud saya? Pak Hermanto kan membawa beberapa investor. Membawa beberapa investor, berarti sebelum saksi Suwondo Basuki sudah ada investor lainnya. Ada. Ini kan tambangnya nikel ya. Betul. Ini siapa yang mempunyai ide untuk melaksanakan investasi nikel ini? Kalau waktu awal kan memang idenya dari saya. Karena saya ngurusi semua. Mengurusi ini berarti ada lokasinya, ada pihak Betul, yang mengerjakan. ya. Lokasinya di mana? Di Sulawesi Tengah. Kabaena. Ya di Kabaina sama di Komala. Kolaka. Kabaena dan Kolaka. Ya. Berarti terkait dengan investasi yang menjadi investornya adalah Suwondo Basuki ini di lokasi yang mana, Kabaena atau Kolaka? Jadi Suwondo itu kan menginvestasi untuk trading. Investasi ini untuk perdagangan nikel. Jadi dapat hasilnya yang menghasilkan hasilnya itu kan Pak Hermanto yang berurusan dengan Pak Suwondo. Berarti untuk persentase keuntungan atas investasi nikel itu yang tahu adalah terdakwa dengan Suwondo yang menentukan atau Saya tidak? juga, saya Saudara juga ya, tahu? saya sama Pak Hermanto. Nikel ini ada enggak? Tambang nikel ini? Tambangnya ada, Tambangnya ada, pekerjaannya? pekerjaannya waktu itu gagal. Pekerjaannya gagal. Ketika pekerjaan nikel tersebut gagal, itu kan sekitar tahun 2016 atau 2017 ya? 2018. 2018. Pihak yang mengerjakan tambang nikel tersebut siapa? Saudara saksi masih ingat nggak? Yang suppliernya, yang kontraktornya itu kan ada PT Rockstone. RMI ya? Ya, tapi terus juga kan ada kalau kita ini
lebih prinsipnya itu kan beli waktu itu sama yang di Kolaka di Pemakasan, perusahaannya PT KTM. Bukan TMS, Konia Mitra Sejahtera. Oh bukan, itu Konia itu cuma waktu itu beride untuk bikin PT 3M ini untuk menambah. Oh, untuk menambah. Iya, tapi tidak jadi. Akhirnya waktu itu awalnya uangnya itu dipakai dulu untuk trading. Untuk trading berarti Ya. investasi nikelnya ini tidak berjalan ya? Betul. Tidak berjalan. Enggak, karena waktu trading di awal itu kan bermasalah dengan suppliernya itu PT KTM. Kita runut dari awal dulu. Iya. Tadi kan Suwondo Basuki masuk sebagai investor. Betul. Ada tidak janji keuntungan yang disampaikan baik oleh saudara maupun oleh terdakwa agar saksi Suwondo Basuki ini berminat akhirnya masuk menjadi investor di investasi nikel tersebut? Kalau proposalnya, bukan proposal, perbincangan kami itu kan memang ini ada gambaran untuk keuntungannya. Berapa? Kalau untuk trading itu kan kita biasa 2 bulan 10%. 2 bulan Ya. 10%. Ya, betul. Itu yang menentukan dari saudara atau terdakwa? Yang menentukan. Menentukan kan ada persentase Oh, itu dari 10% teman saya. Teman Terus saudara. tapi saya ini, karena kita hitungan kan kalau kita beli sekian, bisa jualnya sekian dengan kadar sekian, bisa untungnya sekian. Berarti Ya. kasaran perhitungan dari teman saudara yang saudara sampaikan kepada terdakwa seperti itu. Dari supplier yang menyuplai kan kita tahu. Sebut namanya supplier apa? Ini kan ada KTM, PT KTM. OKTM beda Ya. lagi berarti ya. Bukan. Kalau Tonia itu tidak itu masih rencana untuk bikin Masih. menambah. Oke, Gitu, ya. berarti tidak ada realisasinya. Nggak ada. Tadi kan ada keuntungan 10% per 2 bulan. Iya. Siapa yang mempunyai ide mengajak saksi Suwondo Basuki ke Kabaina untuk melihat pertambangan nikel tersebut? Waktu itu kan Pak Erlangga yang berhubungan. Saudara tidak pernah komunikasi dengan saksi Suwondo Basuki? Oh, enggak komunikasi. Karena kan diajak Intensitasnya sama sering kami. atau enggak? Dia mau sering sekali juga enggak. Berarti yang lebih sering berkomunikasi terkait pertambangan siapa? Yang ketemu investornya yang bisa lihat atau dari saya. Saudara juga ikut langsung waktu ke Kabaina? Ikut kan bersama-sama. Berapa orang? Wah, kadang pernah banyak itu. Berapa kali ke Kabaina yang menyangkut Suwondo ini aja? Mungkin saya mungkin 2-3 kali. 2-3 kali. Apakah termasuk saksi Rudi Effendi Oi juga ada di Ikut situ? juga ya. Ketika sampai di lokasi, apa yang saudara saksi sampaikan kepada saksi Suwondo atau yang disampaikan terdakwa kepada Di saksi sana Suwondo? kita melihatkan itu penjualnya kan sudah ada kapal yang kita buat yang diisi gitu. Berarti Kegiatan di lapangan. menunjukkan lokasi untuk melaksanakan investasinya. Seperti Iya, dan sudah ada kapal yang sudah muat juga. Saudara saksi atau terdakwa memperkenalkan tidak dengan pihak yang diklaim sebagai supplier dari investasi nikel tersebut? Kan ada di Kenalan. lokasi. Iya, ketemu. Siapa itu? Waktu itu kalau nggak salah di KTM itu Pak Asman. Jadi tidak ada dari pihak RMI atau TMS ini yang bertemu dengan saksi Suwondo. Nah, itu saya lupa. Mungkin kalau yang ini mungkin pernah ketemu ya, mungkin. Saya lupa tapi Ingat saudara saksi aja. ya yang KTM aja itu Pak Asman itu ketemu. Karena kan waktu awal itu kita buat trading dulu. Berarti ini kan kerjasamanya tidak langsung dari PT 3M, ada trading terlebih dahulu. Iya betul. Terus sampai akhirnya didirikan PT 3M. Oh enggak. Jadi ketika PT 3M ada, terus sudah ada datanya, akhirnya uang itu dipakai dulu untuk trading. Oke, berarti Nah, sudah ada pekerjaan. Sebelum lebih ada dahulu. karena pekerjaan menambangnya kan belum tahu. Kalau berdirinya PT 3M Mentari Mitra Manunggal itu atas ide siapa? Waktu itu Pak Erlangga yang berdiskusi sama Pak Suwondo. ya. Saudara hadir tidak? Saya pada tahu, saat tapi saya juga. di Oh lokasi hadir yang untuk sama? awalnya bagaimana saya nggak tahu, tapi terus saya diberitahu ya udah nggak apa-apa. Saya bilang boleh nggak apa-apa. Berarti pada waktu obrolan pertama untuk mendirikan PT, saudara hadir tidak? Ada. Ada. Ya. Seperti apa bentuk obrolannya? Ya kita ada berencana karena kan Pak Suwondo kan sudah investasi cukup lama ya, setahunan dari ya ibaratnya itu pakai nama dulu kan istilahnya Bufeng. Mm-hmm. Jadi
dikatakan ini sudah setahunan, terus kita berencana untuk bikin PT untuk menambah. Untuk jajaran direksi di PT 3M, siapa yang mengatur sampai menjadi Suwondo direktur utama, saudara saksi direkturnya, komisaris? Nah itu saya tidak ikut di situ. Saudara tidak tahu. Yang berdiskusikan, cuma saya dikasih tahu akhirnya saya posisi direktur operasional, Pak Suwondonya direktur utama. Berarti saudara saksi tidak tahu ada penyampaian dari terdakwa, Bapak aja yang jadi direkturnya, karena saya Oh saya ngikut aja, Bu Jaksa. Jadi Oh, saya gitu. dikasih tahu, saya direktur operasional. Berarti terkait penentuan jajaran direksi ini saudara bersifat pasif. Iya. Berarti Masih artinya karena kan investornya kan Pak Hermanto yang kenal. Ya. didirikannya kapan? Saudara saksi masih ingat nggak tanggalnya? Itu lupa ya. Lupa ya? Iya. Berarti sesuai dengan BAP aja Iya, ya iya. untuk pendiriannya Iya. dan jajaran direksinya yang saya Iya. tanyakan sudah sesuai. Iya. Itu kan ada setoran modal awal. Betul. Berapa? Saudara saksi masih ingat nggak? Kalau nggak salah per orang itu 12 M setengah. 12 M Ya. setengah. Ya. Tapi ada setoran awal. Atau berapa gitu. Modal awal tuh yang saya Iya. tanyakan yang 5 M itu loh. Nah, yang saya ingat itu yang 12 M setengah. Yang 5 M itu 1 M seperempat nggak salah. Ya, 1 miliar Ya, 250. itu lebih pertama. Berarti itu kan yang pertama untuk Ya. ADART-nya Betul. sebagai modal dasar. Saudara ikut menyetor di situ. Ikut. Berapa? Ya segitu. 1 miliar 250 juta. Kalau terdakwa menyetor enggak? Sepertinya. Menyetor. Ya. Berarti kan kalau disetorkan itu ada rekening perusahaan. Benar enggak? Rekening atas nama PT 3M. Ya. Rekeningnya apa? Saudara masih ingat enggak? Saya tidak terlibat urusan keuangan. Berarti yang terlibat urusan keuangan siapa? Ya, Pak Wondo, Pak Suwondo sama Pak Hermanto. Berarti saksi Suwondo dengan Cuma terdakwa. kalau masalah store berapa, ini berapa itu saya tahu. Cuma tahu nominalnya, tapi pengelolaannya saudara enggak tahu. Untuk Seperti itu. yang rekeningnya berapa, apa itu saya tidak ikut. Kita yang 3M itu enggak ikut. Padahal kan saudara direkturnya, enggak Saya diberitahu. operasional. Iya, direktur operasional. Ya, Berarti jadi enggak saya diberitahu. saya operasional. Enggak ikut terlibat sama sekali. Selanjutnya di situ kan disetorkan uang Hmm. di rekening PT 3M. Hmm. Kalau yang menguasai rekening PT 3M itu pengetahuan saudara siapa? Kalau nggak salah Pak Suwondo. Kalau tidak salah Pak Suwondo. Iya. Cuma saya tahu aja itu jaksa. Kan saya tak terlibat di keuangan. Tahu itu 3M dalam itu. artian tahu melihat atau tahu mendengar dari cerita terdakwa. Tahu dengar dari ceritanya Pak Hermanto. Berarti tidak melihat sendiri Tidak, bagaimana tidak, pengelolaannya. tidak, saya tidak. Selanjutnya atas pendirian PT 3M tersebut didirikan grup kuasa. Ya, Saudara saksi masih ingat? ingat. Grup kuasa tersebut siapa saja yang masuk di dalam grup tersebut? Kalau nggak salah itu saya. Yang saya ingat aja Ya, bukan saya ingat saudara saksi aja. Saya, Pak Hermanto, Pak Rudi, sama Pak Suwondo, sama Bu Feni nggak salah. Ada nama Syolan, Ada, saya tahu aja itu orang apa pekerja di kantor 3M. oh, berarti ada ya. Oke. Selanjutnya ada namanya Vincentius. Ya, Ada. Yang menjadi admin di grup ini siapa? Itu saya kurang tahu. Nggak tahu. Iya, saya. Berarti saudara masuk di grup ini gimana? Saya di ada. Di invite aja. Selanjutnya atas grup itu apa guna dari grup yang dibuat atas PT 3M tersebut? Yang mungkin Fungsinya buat apa? memudahkan komunikasi. Siapa yang lebih aktif melakukan komunikasi? Biasanya saya Setahu saudara Pak Hermanto. Pak Hermanto ini jabatannya apa sih di PT 3M? kalau nggak salah komisaris. Komisaris. Iya. Kalau komisaris kenapa kok aktif untuk ikut Nah, itu saya memberitahukan kurang. Karena mungkin kan Pak Hermanto kan ya, mencari investor? iya kan investornya Pak Hermanto kan Pak Suwondo. Atas realisasi investasi nikel tersebut, ada tidak saudara menyebutkan butuh dana 75 miliar? Waktu perhitungan awal betul. Betul. Itu kerjasama dengan siapa? Maksudnya kerjasama. Kan ada butuh uang 75 M. Berarti kan uang tersebut harus dikerjakan. Ya. Yang mengerjakan PT 3M bukan? Atau ada orang lain? Bukan. Siapa PT-nya? Waktu itu kan uang yang masuk itu kita rencanakan untuk mendapatkan
Tapi tidak jadi, artinya bukan tidak jadi, karena belum siap, artinya uang itu dibuat trading dulu. Dibuat trading. Ya, Pengetahuan atas uang tersebut digunakan untuk trading itu diberitahukan enggak? Ini kan PT didirikan ada dibuat notaris enggak? Ada notarisnya. Pernah di RUPS kan enggak? Enggak pernah. Belum pernah. Jangan lihat terdakwa enggak, saya. ya belum. Ya, belum pernah ya. Oke. Berarti terkait uang ini 75M digunakan trading berarti enggak termuat dalam suatu akta atau hasil RUPS atau ada Tidak ada. tidak ada Jadi hanya ngobrol. lisan aja. Oke. Di situ kan uangnya 75M ya. Yang menyetorkan siapa atas modal 75M tersebut? Jadi yang 37,5 M itu, sorry, yang kami berempat itu menyetor masing-masing 12,5 M. Berempat masing-masing Di luar yang 5 M tadi. ya, di luar yang 1.250 juta. Oke. 12,5 M ini Ya, kan berarti. Seharusnya kan menyetor demikian. Ya. Realisasinya disetorkan enggak? Sudah disetorkan. Sudah disetorkan. Ya. Masuknya ke rekening apa itu? Sampai sampai di 3M. Di PT 3M. Tapi ya itu tadi yang mengelola siapa saudara enggak tahu. Saya itu. Pernah enggak saudara mengirimkan pesan kerjasama cooperation agreement dengan PT TMS? Tanggalnya tanggal Oh, pernah, 19. Pernah. Ya. Kalau enggak pernah saya tunjukkan. Ya, Masih ingat ya? Ya. PT TMS ini draftnya saudara yang membuat atau seperti apa? Maksudnya adalah Draft kan ini kan ada cooperation agreement, otomatis kan ada PKS kan, ya, ada klausul-klausulnya, benar enggak? Nah itu yang membuat siapa? waktu itu saya Saudara yang membuat. Bertemu dengan pihak dari PT TMS? tidak. Tidak ada. Ya. Cuma kenal aja. Cuma kenal aja terus saudara langsung membuat draft. Karena gini, waktu itu berencana kan saya kenal. Berencana mau menambang di sana. Tapi kan terus habis itu kan tidak jadi. Tidak jadi, berarti tidak pernah dikerjakan sama Tidak pernah, sekali. tidak pernah. Jadi TMS tidak. Tidak mengerjakan Ya, apapun. tidak. Karena itu masih cuma sekedar ini, jadi apa inisiatif saya untuk bekerja sama dengan mereka. Berarti benar ya atas cooperation agreement itu dikirimkan di dalam grup WhatsApp PT 3M benar? Iya betul. Yang tujuannya agar diketahui oleh saksi Suwondo. Betul. Selanjutnya ada cooperation agreement apa lagi dengan PT lainnya mungkin yang seingat saudara? Saya nggak ingat, cuma paling kalau ada pun RMI RMI ada kayaknya. ada. Ya. Dengan PT RMI tersebut saudara masih ingat nggak tanggalnya tanggal berapa? Nggak ingat. Tidak ingat sama Ya. sekali. Tapi saudara masih ingat nggak mengirimkan perjanjian penambangan dengan PT 3M dan PT RMI? Ingat. Ingat. Ya. Di situ kan tertera nama di PT RMI. Siapa yang mewakili dari PT Pak Isa. RMI? Pak Isa. Ya. Di situ disebutkan nomor rekening tertentu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Masih ingat nggak rekeningnya apa? Saya nominalnya nggak tahu. Nominalnya apa? Sorry, nomornya sama itunya lupa saya. Nggak ingat. Ya. Seperti yang di BAP saya. Seperti yang di BAP. Ya. Kalau sesuai dengan perjanjian, seharusnya rekeningnya itu BCA. Benar nggak? BCA ya betul. Kok selanjutnya yang ditransferkan itu adalah salah kebalik Mandiri. Jadi rekeningnya RMI itu kan ada Dua. Oke. satu BCA, satu Mandiri. Oke. Yang tercantum di dalam klausul pasalnya itu apa? Mandiri atau BCA? Saya lupa. Kalau rekening RMI tersebut berarti kan tempat untuk mentransferkan uang Iya dia. betul. Berapa jumlahnya? Jumlahnya saya lupa. Atas perintah siapa mentransferkan uang ke rekening RMI tersebut? Jadi yang mengatur untuk ke Pak Suwondo mentransfer itu kan Pak Hermanto yang komunikasi. Cuman kalau rekeningnya apa yang dikasih saya Yang memberitahukan. Pernah tidak sebelumnya saudara dengan terdakwa ini memang bersepakat untuk membuat rekening BCA yang dibuat di Kendari untuk dikirimkan ke Surabaya? Oh ya, jadi rekening BCA itu ceritanya Nah,
Silakan saudara saksi jelaskan. Iya, jadi rekening BCA itu kan waktu itu Pak Hermanto sempat ngomong bahwa ini mungkin bisa dibikinkan rekening BCA, yaitu dalam tanda kutip kan untuk ya ibarat kita itu non pajak gitu. Jadi akhirnya saya minta tolong sama Pak Isan untuk bikinkan. Terkait rekening BCA tersebut kan saudara minta tolong kepada Pak Ishak. Iya, Berarti rekening BCA tersebut dikirimkan ke Surabaya. ke Surabaya. Dikirimkan ke Surabaya Kita siapa lagi yang bikinkan di Kendari, dikirimkan ke saya. dikirimkan ke saudara? Ya. Masih ingat nggak tanggalnya? Saya udah Atas rekening BCA itu apa saja kelengkapannya yang saudara saksi terima? kalau nggak salah ada ceknya, ada sama Token ada, tokennya ada. buku rekeningnya ada, Rekeningnya. ATM, berarti hanya cek dan token. Cek tunai sama ya cek tunai sama. Dikirimkan kepada saudara. Setelah saudara terima, apakah saudara meminta supir saudara Yohanes untuk mengirimkan kepada Nah itu saya lupa apakah waktu itu sopirnya Pak Hermanto atau Pak Hermanto ambil ke kantor atau sopir saya ngantar, itu saya lupa. Karena segini, mohon maaf, karena saya ngomong, karena sudah sekian tahun itu kan kadang diambil sama sopir Pak Hermanto ke rumah, kadang diambil sama Pak Hermanto ke kantor, karena sopir saya antar ke sana. Jadi yang pastinya di mana lupa saya. Apakah pernah rekening BCA tersebut dikuasai oleh saksi Suwondo maupun Fani Nurhadi? Yang Rekening BCA RMI tidak. tidak pernah sama sekali. Berarti hanya saksi dan terdakwa. Tapi untuk penyerahannya seperti apa, saudara saksi lupa. Ya kira-kira antara itu. Karena bolak-balik. Ya karena kan saya kan ada investor lain, itu kan sering karena cek apa cek itu kan biasa punya saya itu saya kasih ke Pak Hermanto. RMI ini kan pihak lain ya. Kok saudara dan terdakwa yang menguasai rekening tersebut? Enggak, karena RMI ini kan sudah kenal sama saya. Oh, Dan dia memang kontraktor tambah. Jadi bukan orang baru gitu. oke. Bukan orang lain, jadi Ya, mempercayakan ya, rekening. jadi saya percaya dia juga percaya saya. Atas penguasaan rekening BCA RMI tersebut yang menguasai adalah saksi dan terdakwa, diketahui saksi Sumondo Basuki tidak? Nah itu saya kurang tahu. Saksi tidak pernah ada obrolan seperti itu. Ya mungkin Pak Hermanto udah sampaikan mungkin. Oke, berarti sepengetahuan saudara saksi tidak tahu ada Saya- iya. Atas rekening tersebut kan disertai dengan cek, benar ya? Setiap ada uang masuk, kalau alur uangnya yang diterima di situ di PT RMI, uang keluarnya gimana? Saudara saksi tahu enggak? Nah, uang keluarnya kan itu biasa berakhirnya kan di rekening pribadi saya di sini. Terus nanti itu kan ya biasanya kan ada Pak Hermanto juga mencairkan dari cek kosong saya ke saya ada cek SPN ke Pak Hermanto. Itu kan dicari-cari dari situ. Ini kan ada cek tunai Betul, BCA RMI, otomatis kan tanda tangannya Ishak. betul. Berarti dikirimkan ke Surabaya sudah ditandatangani Iya betul. semuanya. Iya, Berarti saudara saksi hanya tinggal mencairkan. iya. Ishak pernah tahu? Tinggal ini diisikan nominalnya aja. Oh tahu? Tahu. Saya. Dan ya mohon maaf ya, Pak Isak itu kan percaya saya. Sama dengan saya percaya dia. Jadi dia tidak berpikir macam-macam bahwa menyalahgunakan. Terus pekerjaan yang berkaitan dengan RMI sampai sudah ada uang masuk ini dikerjakan enggak? Ada enggak Jadi waktu pekerjaannya? itu RMI itu kan rencana mau jadi kontraktor. Oke. Tapi karena uang ini harus melewati turun dulu ini, akhirnya saya minta tolong. Turun dulu ini itu gimana maksudnya? Bukan, maksudnya dari Pak Sono kan mau mengirim uang. Oke. Karena kan Pak Erlangga bilang kan seluruh rekening ini. Akhirnya kalau bisa saya minta tolong ke Pak Isak. Karena masih ada hubungannya dengan nanti kalau kita ada bikin pekerjaannya. Enggak, pekerjaan yang berkaitan dengan RMI ini benar dilaksanakan enggak? Ya, saya Enggak. tanya. Enggak dilaksanakan. Berarti sampai akhir tidak dilaksanakan. Kalau konteksnya dengan urusan Pak Sono ini tidak. Urusan dengan saksi Suwondo ini tidak dikerjakan ya. Tadi kan terkait dengan uang. Masih ingat enggak rekening saudara saksi yang menjadi muara dari uang ini? Rekening apa BCA ya? Masih ingat enggak namanya? Nomornya saya lupa. Udah lama Berarti berapa benar sesuai BAP ya? Iya, iya. Oke.
ada tidak saudara saksi mengambil cek, menarik cek untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dicairkan oleh terdakwa? Mengambil cek. Jadi kan tadi uang dari RMI lewat cek, betul ya, sudah ditandatangan. Atas cek yang telah ditandatangani dan dituliskan nominal tersebut yang mencairkan adalah terdakwa. Cek yang sudah ada nominal Ya. itu yang mencairkan terdakwa. Iya. Enggak, biasa sudah diisi Pak Hermanto. Oh, malah yang mengisi dari awal terdakwa, bukan saudara yang mengisikan. Berarti dari awal yang nominal, masih ingat nggak nominal-nominalnya yang berapa? Saya tidak ingat. Tidak ingat sama sekali. Semuanya sesuai dengan BAP. Saya ingatkan ya, ada 40 miliar, 3 miliar 500 juta, 1 miliar 500 juta, dan 30 miliar. Dari keempat nominal yang saya sebutkan tadi, ada nggak yang saudara tuliskan, saudara yang mencairkan? Tidak ada sama sekali. Nah ini semua yang mencairkan siapa? Kalau itu konteksnya cek pribadi saya yang Bukan, 40 miliar. cek yang RMI. Kalau RMI itu kan dari ceknya RMI, masuk ke rekening saya. Oke, masuk ke rekening Ya, saudara. betul. Terus Terus dari situ kan baru keluar lagi. baru keluar lagi. Ya. Keluarnya kemana? Ya salah satunya kalau lihat periodenya itu kan yang tadi kita sama. Dalam periode itu kan ada pencairan, ada 40-an M itu. Ya waktu itu kan dari rekening pribadi saya itu kan ada Pak Hermanto, ada Berarti ada Pak Hermanto juga, istrinya, ada istrinya, ada Vincent sama supirnya. Vincent dan supirnya. Berapa kali cek tersebut dicairkan oleh 4 orang itu? Saya Nggak ingat sama sekali. Sering. ya karena kan transaksinya banyak dan yang biasa mau menghandle investornya itu kan baik. Ini kan transaksinya banyak ya. Ya betul. Dan investor yang dibawa terdakwa ini kan banyak. Yang berkaitan dengan Sumondo aja, saudara saksi nggak ingat. Nah, ya, saya cuma ingat periodenya itu ya uangnya, maksudnya periode setelah uang dari Pak Suwondo masuk itu pembiayaan kita uang. Berarti yang saudara saksi ingat karena saya membacakan yang 40 M itu tadi. Saya juga kira-kira ingat segitu dulu. Total berapa banyaknya cek saudara juga nggak ingat. Saya ingat. Total berapa banyak uang yang diambil dari rekening saudara untuk dicairkan terdakwa, istri terdakwa, anak terdakwa, dan supir terdakwa juga nggak ingat. Enggak, tadi saya sudah bilang. Itu yang saya bilang sekitar Yang 40 M itu. Berarti yang dicairkan sekitar 40 M tersebut. Ini kan uang masuk 75 M. Ya itu yang lain saya kurang paham. Yang itu Nggak ingat berarti. enggak ya. Di sini kan ada foto-foto tambang, ada foto-foto saudara menunjukkan pernah bertemu ini. Itu fotonya dari saudara sendiri yang memang ditujukan untuk dikirimkan. Kalau foto tambang, foto apa itu betul ada dari saya. Ya, Kalau bill of lading dan cargo manifest itu dari saya. dari saudara. Ya. Saudara gimana kok akhirnya dapat bill of lading sama cargo manifest? Kan pekerjaannya tidak dikerjakan. Dapat dari Bukan, kalau yang kita pakai buat trading itu kan ada sebagian kan ada yang dieksekusi. ini yang mengatasnamakan RMI maksud saya. Enggak, RMI ini gini, mohon maaf ya. RMI ini kan waktu itu kita pakai hanya karena ada keperluan untuk pakai rekeningnya. Berarti hanya Dia kan kontraktor. rekening. Dia kontraktor ini kalau kita pakai baru kita bisa membayar. Ketika kita tidak pakai kan kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apa sama dia. Waktu itu saya cuma minta tolong, karena Pak Hermanto minta tolong carikan rekening itu, saya minta tolong ke Pak Isak untuk kasih rekening. Berarti rekening cangkang yang memang agar uang itu bisa digunakan untuk operasional. Ya untuk trading itu. Ya untuk trading Ya, dengan orang yang ya, tidak disebutkan. ya, Tidak ya, tahu KTM yang itu. mana kan, KTM itu kan. Tidak masuk di dalam RMI maupun TMS kan. Enggak ada hubungannya. Tidak ada Enggak hubungannya. ada RMI sama TMS. Malah yang RMI dan TMS ini tidak dikerjakan. Bukan, belum. Belum. Ya. Saudara kan ada bill of lading dan cargo manifest. Saudara dapat itu apakah mengimalkan kepada Vincentius?
Iya. untuk di-share di dalam grup. Betul. Apa tujuan saudara mengirimkan kepada Vincentius? Kenapa tidak saudara sendiri yang mengirimkan ke dalam grup? Karena biasa Pak Hermanto suruh kirimkan ke situ. Oh, dikirimkan Pak Hermanto suruh dikirimkan ke anaknya. Ya. Vincent ini apa kapasitasnya masuk di PT 3M? Kayaknya bantu-bantu di situ. Hanya bantu Ya, kerja. saya katanya begitu. Yang menginisiasi Vincentius masuk di PT 3M ini siapa? Saya kurang paham, tapi kan ya paling saya kurang paham ya. Kurang paham, tapi anak itu ada di situ. Ada di situ. Terus saudara yang mengirimkan BL dan CF dikirimkan ke grup. Sepengetahuan saudara, terkait dengan BL atau CM tersebut sempat dibuat tabel Excel enggak? Tabel Excel yang Oh, dibuat saya oleh kurang paham. Sioplan. Enggak tahu sama Saya sekali. nggak tahu. Berarti untuk meng-report atau melaporkan ke Suwondo ini Pak benar dikerjakan segala macam saudara tidak tahu. Saya nggak tahu. Yang menggaji Sioplan siapa? Kalau nggak salah 3M. Karena gini, Siolan itu saya cuma ketemu sekali aja, cuma lewat dikenalkan, nggak berbicara apa-apa. Berarti tidak pernah berbicara Komunikasi nggak terkait ada. dengan pekerjaan PT 3M tidak ada sama sekali. Cuman pas saya pernah sekali ke sana diajak Pak Hermanto, saya nyapa aja. Diajak Pak Hermanto, bukan Pak Kantornya Suwondo. 3M. Oh. Ya, Kantornya 3M ini di mana? di Dambang sana. Itu kontrak beli, sewa, Itu nggak salah beli. beli. Iya. Beli pakai uangnya siapa? Beli pakai kita uang ini. Yang modal 5M tadi. Ya pokoknya dari kita bersama ini. Terus kantornya tersebut sekarang gimana keadaannya? Udah ditutup atau seperti apa? Saya kurang paham, cuman terakhir dulu tuh kan saya dengar itu ya udah dijual atau gimana, kurang paham. Yang menjual siapa? Nggak Saya tahu nggak juga. tahu juga, saya nggak nyabur lagi. Berarti saudara nggak tahu keuangannya, nggak Nggak tahu tahu. operasionalnya sama Setelah sekali. kejadian itu saya nggak tahu lagi gimana keuangannya, 3M bagaimana, saya nggak paham. Nggak Cuman tahu. kalau saya tahu setoran kayak gitu paham. Sementara dari penuntut umum cukup. Terima kasih Yang Mulia. Saudara tadi berlaku sebagai satu BPN. Kemudian saksi sendiri sudah pernah divonis pidana terhadap perkara yang dilakukan oleh Pak Suwondo. Pada waktu itu Pak Suwondo melaporkan sebagai pribadi atau sebagai direktur PT NMM? Untuk konteksnya apa ya? Kemarin ketika Anda dilaporkan dan Betul. yang sebenarnya melaporkan Ya. Pak Suwondo, pada waktu itu setahu Anda, saudara, Pak Suwondo berlaku selaku dirinya pribadi atau selaku direktur PT NMM yang melaporkan Anda? Kalau interpretasi saya itu mungkin pribadi. Pribadi. Tapi di situ kan dimasukin dalam perkara saya itu yang sudah ingkrah itu kan saya apa perkara itu kan tentang 3M. Tentang 3M. Iya betul. Cuma dia melaporkan Iya. selaku Iya. pribadi. Karena laporannya kan atas nama Pak Suwondo Basuki. Seingat saksi sendiri, permasalahan yang kemarin itu yang Pak Suwondo melaporkan dan pidana, itu kerugiannya berapa Pak Suwondo? Kan kalau di waktu itu kan perkaranya tentang 3M, jadi ngomongnya kan kerugiannya 75 itu. 75. Iya. Sewaktu perusahaan ini masih belum apa-apa, belum terjadi permasalahan, apakah saksi pernah mengajukan RPS atau rapat membicarakan hal ini? Karena saya direktur operasional, saya tidak pernah ini, sama saya kan tidak dekat dengan ini Pak Suwondo. Tidak pernah dikatakan. Tapi saya tahu saya kan tidak pernah ada RPS. Tidak ada pernah RPS. Tapi kemudian rapat-rapat tentang investasi itu apakah ada sih sebenarnya Pak? Ketemuan aja, ngobrol di kafe. Di kafe. Berapa kali itu Pak? Berapa kali lah? 3-4 kali. 3-4 kali ya. Iya. Di situ ada Pak Suwondo Pak? Ada Pak Suwondo. Apakah Pak Suwondo juga berperan aktif untuk bertanya tentang gambaran bisnis nikel ini seperti apa? Iya. Aktif ya, Cuma tidak intens sekali ya, tapi bertanya juga. bertanya ya Pak ya. Kemudian tentang investasi yang akan dikucurkan ya Pak. Pak Suwondo ini apakah pernah sih bertanya, Pak ini beneran tak? Nilai puluhan miliar Tidak ini ada, tidak. tidak ada. Karena saya nggak tahu ya, cuman kalau interpretasi saya mungkin nggak bertanya karena kan sudah selama setahunan itu kan istrinya
ya Pak Suwondo lah, entah itu pakai nama istrinya kan sudah investasi dapat hasil Pak. Oh, jadi gini. Sebelum investasi yang 70 miliar dengan PT MMM itu, Iya. Pak Suwondo maupun istrinya berinvestasi dengan saudara langsung Iya lewat Pak Hermanto. lewat Pak Hermanto. Iya, betul. Tapi itu transfernya itu transfer ke Pak Hermanto atau Pak Hermanto langsung Enggak, dari Pak Suwondo langsung kirim ke rekening. kirim ke rekening Pak Fenan. Itu dari sekian lama seringnya ini kira-kira berapa nilainya? Saya sebelumnya itu ini Pak, saya nggak pernah tahu, tapi saya tahu saya sudah lebih memang daripada itu investasi. Saya baru tahu itu waktu kemarin di Polrestabes bahwa Pak Hermanto ngomong, karena kan selama ini pembukuannya investornya Pak Hermanto kan semua Pak Hermanto yang urus. Jadi saya baru tahu ternyata Pak Suwondo ini istrinya udah terima lebih dari 25M. Udah lebih dari 25M dari terima. Iya, dari modal yang ada. Itu keuntungannya atau termasuk modalnya 25M? Ya hitungannya dari modal sama keuntungan ini udah netnya 25M, saya baru tahu. Oh. Saudara saksi ketika tadi memberikan cek kepada Pak Hermanto, apakah juga memberikan cek kepada pihak yang lain juga seperti Pak Suwondo mungkin? Saya tidak pernah memberikan langsung. Tidak, artinya dari rekening Anda menerbitkan cek. Oh, biasanya Pak Hermanto yang kasihkan. Kan saya kasihkan ke Pak Hermanto cek saya. Pak Hermanto yang kasih. Apakah ada tujuannya? Misalkan cek sejumlah, Kan biasa Pak Hermanto buat bayar apa? Untuk konteks ceknya. iya, Kalau konteks ceknya itu kan untuk bayar investor itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan ada potong lagi dari rekening saya itu kan biasa kalau investornya setor itu kan Pak Hermanto potong fee-nya. apakah di cek saudara itu menyebutkan penerimanya siapa? Nggak ada kosong. Nggak ada. Cuma tanda tangan aja. Nah, selain dengan Pak Suwondo, apakah Anda pernah juga menerbitkan cek dari rekening Anda itu kepada pihak yang lain? Ya saya kan ada kerjaan yang lain juga. Ya, Jadi di rekening yang sama. Saya sebut ya, apakah dengan nomor belakang 1312 milik Anda BCA? betul. Betul ya. Iya. Apakah dari cek 1312 itu hanya dikirimkan hanya untuk Pak Suwondo saja atau dengan juga pihak lain karena kerjasama yang lain? Saya tidak ingat. Apakah saudara Rudi, saksi Rudi yang bersama tadi juga menerima cek dengan rekening belakang 1312 dari Jadi Anda? ini, kalau Pak Rudi Nah, itu kan juga saya kenalnya dari Pak Hermanto, ya. investornya. Jadi biasanya Pak Hermanto yang kasihkan ceknya ke Pak Rudi. Tapi sebelumnya disampaikan ke Pak Fenan enggak? Apa Pak Herman langsung? Dan kita Pak? sudah sama-sama tahu karena kan ceknya kan punya saya Pak Hermanto. Iya, artinya gini, Pak Hermanto meminta Anda cek. Oh. Pak Fenan bukan cek. Pak Fenan apa tidak bertanya? Ini untuk siapa? Oh enggak, saya percaya aja Pak. Oh gitu. Iya, jadi saya biasa kasihkan kan kalau buku ceknya saya habis, yang sudah saya tanda tangan, Pak Hermanto tinggal tukar nanti, pokoknya dikembalikan ngambil lagi. Gitu. Apa Pak Hermanto terdakwa ini pernah mengkonfirmasikan setelah memberikan cek? Karena saya sudah percaya Pak Hermanto juga tahu saya percaya, ya tidak pernah konfirmasi. Tidak pernah konfirmasi ya. Saudara saksi tadi menyebutkan ya, masing-masing orang itu 12,5. Iya. Ya. Ini kan 75 miliar. 37-nya itu Suwondo sendiri, 37,5-nya itu dibagi per 3. Betul. Itu dibagi per 3 sistemnya itu yang bayar Pak Suwondo dulu kemudian utang atau seperti apa? Jadi Pak Suwondo bayar dulu, terus kita bayar ke Pak Suwondo. Bayar Pak Suwondo sebagai utang. Ya, sebetulnya kan begitu Pak. Iya. Apa pernah Pak Suwondo itu secara tegas mengatakan ini semuanya utang ya? Kepada saudara? Saya cuma mendengar dari Pak Hermanto, kan saya kan tidak ngobrol langsung dengan Pak Suwondo. Jadi kalau masalah 37,5 itu, ya kita harus membayar kembali ke Pak Suwondo, ya sama aja dengan seperti utang. Gitu. Dari kesaksian Pak Suwondo sebelumnya itu saudara saksi belum membayar 12,5 miliar. Apakah benar seperti itu? Saya, Iya, kalau saya, setahu saya sudah. sudah ya. Setahu saya, tapi saya udah lama jadi saya sudah lupa.
Saudara saksi Karena dari kalau yang 12,5-nya saya itu pasti Pak Hermanto punya catatan. Kalau Pak Hermanto kan tahu yang 12,5 itu dari kita bertiga kan semua sudah kembalikan atau enggak itu pasti Pak Hermanto. saudara saksi yang 12,5 itu membayarnya ke Pak Suwondo itu lewat Pak Hermanto atau langsung? Enggak, biasa Pak Hermanto yang ngaturkan. Cuma saya sudah lupa Pak. Teknisnya gimana waktu itu. Kemudian waktu modal yang PTMM cuma 5 miliar itu 1/4. Itu apakah juga lewat Pak Hermanto atau sudah saksi Jadi sendiri? gini, masalah setoran modal, setoran modal itu yang ngaturkan Pak Hermanto Iya. untuk kita harus store berapa. Kayak termasuk yang tadi 5M. Nah, Bapak sendiri itu menyetorkannya langsung atau melalui titip ke Pak Hermanto? Ke rekeningnya PTMM? Itu saya lupa Pak. Lupa Tapi ya? yang pasti sudah dibayar. Sudah dibayar semua. Tadi Anda menyampaikan kalau ruko PTMM, kantornya PTMM itu kan beli ya. Sebenarnya itu milik siapa yang dibeli? Anda tahu enggak? Gimana? Rukonya itu, Iya. kantornya itu dulunya milik siapa yang dibeli? Dahulu. Seingat saya dulu itu ruko itu kan yang punya itu Pak Suwondo. Pak Suwondo yang Iya. punya. Kemudian Itu saya PTMM. dengar cerita ya Pak ya. Oh iya. Apakah di grup WA enggak pernah dibahas masalah itu, Pak? Saya lupa itu. Saya lupa ya. Iya. Setahu saudara saksi mendengar saja ya, mungkin mendengar atau Iya. dari mana. Hmm. Apa Siolan juga itu adalah anak buah dari Pak Suwondo? Saya dengarnya begitu. Oke. Saudara saksi tadi kita bicara masalah uang 75 miliar ini. Iya. Uang 75 miliar ini sebenarnya digunakan untuk menambang. Karena jadi masalah, digunakan dulu untuk trading. Iya betul. Masalah apa itu? Masalah. Masalahnya apa itu? Karena di lapangan masih belum siap. Belum siap itu menunggu sampai kapan itu bisa siap? Kita tidak tahu. Ya tahu ya. Iya. Dan keputusan untuk merubah penambangan menjadi trading ini siapa saja yang diajak bicara oleh Pak Fenan? Jadi gini, waktu itu ya kita berdiskusi. Siapa saja Pak? Ya kalau tidak salah saya ingat itu kan ada Pak Hermanto, Ada Pak Suwondo, Pak Suwondo juga saya ada. sama Pak Rudi ada. Tapi saya nggak tahu komunikasinya itu gimana ya Pak. Tepatnya apakah bertemu atau apa lupa saya. Oh. Ya. Jadi ini sudah pernah dibicarakan, Iya betul. diketahui oleh semua pemegang saham PTMM. Betul. Baik, sedikit saya lanjutkan lagi berkaitan dengan tadi nyambung uang 75M yang awalnya tadi yang terus kemudian dilakukan trading sesuai dengan kesepakatan semuanya ya Pak ya. Nah, bukan 75M, bukan uang itu ditarik oleh Hermanto, tapi dibuat trading. Iya betul. Ya benar ya, bukan beda dengan yang ditarik. Nah, tadi juga Bu Jasa sempat menanyakan, saya bingung, uang 75M yang masuk ke RSI kok tiba-tiba hubungannya dengan uang yang dimaksud 40M ini apa maksudnya? Jadi gini, uang-uang yang biasa distorkan itu kan masuknya ke rekening saya ya. Hubungannya dengan 13 tugas rekening cek itu. Ya jadi tadi kayak Bu Jasa ngomong itu. Nah, uang itu kan masuk di situ terus ada penarikan sekitar 40-an. Berarti bukan dalam konteks yang 75M PTRMI untuk yang trading tadi. Bukan, jadi Beda uang ya? itu kan dari situ baru masuk ke tempat saya. Oke, artinya beda ya. Bedanya Bukan yang dimaksud yang untuk trading tadi yang awalnya untuk tambang terus kemudian nggak jadi kemudian dilakukan untuk trading. Beda dengan uang yang dimaksud 40M yang ditarik. enggak, jadi gini Pak, mohon maaf ya. Jadi uang yang 75 itu kan distorkan ke RSI. Oke. Dari situ kan masuk ke rekening saya yang ada ceknya itu 13 tugas. Nah biasanya kan itu uang kan ada pencairan pakai cek-cek saya 13 tugas. Oh. Jadi sumbernya dari situ ada.
Oh begitu. Izin yang mulia. Mungkin biar lebih jelas, seandainya kalau memang ada bukti yang dimiliki oleh jaksa berkaitan dengan mutasi rekening RMI, biar jelas. Ini larinya kemana? Dari RMI kemana? Gitu. Apakah sesuai dengan yang disampaikan ataukah seperti apa? Kan kelihatan nomornya dari RMI BCA 75 MI kemana? Ada nggak bukti mutasi rekening dari rekening RMI Kendari BCA? Siap, nanti tak lanjutkan dulu, nanti saya carikan. Yang ini adanya Venansius Livi Dodo yang rekening 1312. Yang ini yang Venansius bisa perlu ini ya, supaya jelas. Oke. Itu yang pertama, mengenai bukti rekening koran mutasi dari PTR ini, biar jelas arahnya kemana uang 75. Oke. Yang kedua mengenai penarikan uang dari rekening saudara saksi ya, yang BCA 1312 tadi. Nah, tadi juga sudah ditanyakan mengenai uang tersebut juga ternyata ditarik oleh orang lain dari selain dari Pak Hermanto pada saat waktu yang juga sama, karena mereka juga sama-sama trading juga kan. Iya. Betul. Nah, izin yang menunjukkan mungkin mengingatkan kembali saksi salah satu beberapa contoh ya. Ini ada yang ditarik pada tanggal tanggal ini 22 Maret 2018 setelah berjalan juga ada pengiriman ke Ferry Barang itu beberapa ya. Oh ya. Sudah ada ya. Ada. Kalau yang Venansius ceknya ini memang ada. 1312 kan. Iya. Tapi cuma keterangan aja, bukti belum tahu ya. Dari rekening 1312 yang keluar tidak hanya ke Hermanto Pak ya, tapi ke pihak-pihak lain juga. Betul. Karena kan ada beberapa investornya Pak Hermanto. Ibu Feni, Pak Suwondo. Betul. Sudah Betul sekali. clear ya, ada ya. Oke. Terus kemudian berkaitan dengan bill of lading. Bill of lading tadi Bapak kirimkan kepada Vincent ya, Vincent Siris. Ya. Nah, bill of lading itu siapa Pak yang membuat Pak? Dari saya. Dari Bapak. Jadi gini, ada sebagian itu kan dapat dari pengirim. Iya. Tapi kan ada yang sebagian saya. Dari pengirim Bapak tahu atas nama Guntur Pak? Siapa tuh Pak? Guntur. Oh iya. Ya, dalam putusan di Surabaya juga. Iya, Pak sudah ya? itu. Sudah ada putusannya ya. Artinya yang membuat itu bill of lading adalah Guntur di salinan yang sudah ingkar putusan 3546 betul ya? Iya. Jadi di sini diketahui siapa yang membuat bill of lading atas. Memang bukan Pak Hermanto. Ya. Bukan. Iya, bukan. Ada di sini kan dilampirkan juga dalam panggilannya. Kemudian untuk investasi selain karena kan tadi maksudnya di 12 Pak ya. Apakah saudara terdakwa dari Hermanto ini juga investasi secara pribadi di luar dari MMN juga dengan 13-12 sama seperti yang lain? Ada juga? Setahu saya gini. Jadi ini barangnya sudah lama. Saya juga tidak mau ini sama Pak Hermanto. Tapi kan fakta ini kan, maksud saya apa ya? Kalau bicara tentang investasi barang, biasa saya itu cuma minta tolong Pak Hermanto, misalnya ada uang buat apa. Tapi kalau misalnya Pak Hermanto bilang ini ada di suara sekian banyak, itu saya tidak tahu. Itu aja. Oke, mempertegas kembali terakhir Pak berkaitan dengan Suwondo pinjaman yang tadi yang 12,5 sudah lunas ya Pak? Sudah Bapak kembalikan juga? Seingat saya Pak Hermanto sudah mengurus kita punya semua sudah beres. Sudah beres ya? Tidak ada kerugian terkait. Artinya kewajiban kita mengembalikan ke Pak Suwondo untuk setoran modal 37,5 itu sudah selesai. Iya. Saya lanjutkan. Iya. Tadi yang sudah selesai nih.
apakah pernah sekali Pak Suwondo itu menegur Anda untuk mengembalikan sejumlah uang? Maksudnya gimana? Menegur Anda, Pak Suwondo ini kan juga keluar uang Kalau nilainya. saya, sejak kejadian saya belum pernah ketemu Pak Suwondo untuk menegur saya kembalikan itu karena tidak ketemu untuk ngomong. Apakah Pak Suwondo tidak mengenali nomor HP Anda? Tidak pernah hubungi Pak. Tapi tidak pernah mengenali. Karena saya waktu setelah kejadian itu kan HP saya juga sudah tidak ada. Sudah nggak ada ya? Iya. Apakah sebelumnya kejadian ini Anda berkantor di Surabaya juga? Iya Pak. Pak, apakah Pak Suwondo pernah pergi ke kantor saudara? Pernah. Ya. Apakah pada kejadian itu mungkin Anda dapat informasi bersama Anda, Pak Suwondo pergi ke kantor Anda untuk menanyakan masalah investasi ini? Tidak. Tidak pernah ya? Kemudian saudara saksi, saya ingin menunjukkan tentang pertanyaan dari rekan saya tadi, apakah Pak Hermanto juga pernah menginvestasikan uangnya ke Anda, Pak Herman sendiri maupun istrinya? Jadi begini Pak, seperti tadi sudah ditanyakan, saya sudah menjawab itu. Tadi kan sudah ditanyakan. Mana sih? Saya cuma mau menegaskan aja. Oh ya, bertanya dulu. Sudah enggak? Oh iya. Bertanya. Ya, ya siap. Mungkin saudara saksi masih ingat waktu yang menitipkan cek-ceknya mereka itu hanya karena konteksnya kita rupanya dekat di timur, mereka di barat dan saya ngantornya ke barat. Jadi Ya, kira-kira begitulah. untuk diberikan ke mereka. Memang waktu itu kan satu investornya Pak, yang kedua memang kan posisinya saya sama rumahnya Pak Hermanto tidak jauh. Saya dekat, Ya. mereka di Iya, barat. Jadi betul. order presiden Betul. saya tolong. Betul. Saya pikir itu aja, saya cuma mau klarifikasi ya. Yang mulia sudah. Terima kasih yang mulia. Oke. Bapak sejak kapan kenal dengan Pak Herman? Kita akhir 2015. Lebih dekat mana Bapak dengan Hermanto dengan Suwondo? Pak Hermanto yang kenal. Saya belum pernah tahu sebetulnya. Oke. Jadi proyek pertama itu Bapak itu punya data bahwa di situ ada tambang itu dari siapa? Jadi gini Pak, Enggak dari siapa? oh dari itu. Jangan saudara jelaskan. Kalau saudara jelaskan nggak paham. Iya. Saya dia yang tanya. Iya. Saudara itu punya proyek itu atau nikel di sana. Iya. Itu dari siapa? Dulu dari teman Pak. Dari teman. Siapa Ya. nama temannya? Orang Filipina Pak. Orang Filipina. Orang Filipina ini sudah tahu di Indonesia itu ada nikel itu. Dia sudah kerja lama. Bukan kerjanya, sudah tahu nggak? Tahu. Beda. Tahu. Ya. Karena dia Saudara yakin dari mana dia tahu ada nikel di situ? karena dia udah kerja dari tahun 2008. Oh karena, Ya. umpamanya saya kerja di departemen gitu. Iya, iya. Oh saudara percaya aja gitu. Gitu. Mohon maaf. Oh, iya. Ditunjukkan gambar-gambarnya bahwa nikel ini begini. Sehingga saudara itu mempunyai kesempatan sama Hermanto itu menjelaskan sama Suwondo bahwa kamu dapat keuntungan. Jadi boleh saya ceritakan. Yo. Jadi akhir 2015 itu kebetulan saya kan biasa sekian tahun nyuplai pabrik mangan di Jakarta. Mangan ini sama dengan lebih kurang kayak nikel gitu. Pabrik itu bikin smelter nikel, minta tolong ke saya untuk tolong carikan nikel untuk mereka. Artinya saya pas ada kenalan teman kenal orang Filipina, udah kenal lama, bawalah saya ke Sulawesi Tenggara yang mulia. Ditunjukin lah ini, betul ya kan ada kerjaan. Tapi memang waktu itu kan saya belum pernah tahu tentang nikel ya. Ya saudara pertanyaan dari mana? Kalau saya Karena bertanya nikel itu, oh ini bisa difoto, diambil oleh bor, oh ini sudah tanahnya. karena udah menambang ya mulia. Nah, Waktu saya pertama tahu itu diminta tolong sama pabrik di Jakarta, saya ke sana itu memang ada. memang ada. Iya ya. Oke, kan memang ada ya saudara Betul. yakin. Gitu.
Sehingga saudara itu benar nggak mengatakan sama Hermanto kepada Suwondo akan mendapat keuntungan? Saya yang menceritakan ke Pak Hermanto saya. Lah iya, Ya. yang dapat keuntungan siapa yang cerita? Nanti kan ikut abang ini. Iya betul. Nanti Bapak cari investor ke Hermanto, ya kan? Nanti keuntungannya. Siapa yang bilang keuntungannya itu? 20% yang ngomong pertama itu. Saya. Saudara. Iya. Ya. Hermanto bagian apa? Terdakwa. Waktu saya dikenalkan kan Pak Hermanto mau carikan investor. Cari investor. Berarti saudara yang mengatakan istilahnya ya kan belum ada nih iming-imingi 20% itu keuntungan. Nah, si terdakwa disuruh cari investor. Nah, oke. Saudara tahu nggak pada waktu Suwondo masuk itu diceritakan ini oleh Hermanto terdakwa itu keuntungannya 20%. Saya kurang paham tapi pasti diceritakan kan. Iya. Ya. Gimana, saudara? Kalau umpamanya gini aja, saudara kalau nggak mendapat keuntungan investasi dengan saya mau nggak? Jadi waktunya itu kan pendek yang mulia. Mohon maaf waktu itu. Pendek itu 1 jam 45 menit. Bukan yang Loh, ya apa? Ya. Jangan kalau tidak hakim dengan berdalih gitu loh ya. Gampang kalau hakim itu. Jangan jadi penyidik itu berdalih. Kalau di hakim nggak usah gitu ya. Saya tanya sekarang, ini Hermanto ngomong sama Suwondo. Ya. Saudara tahu nggak? Atau mungkin pengalaman Uya bahwa dia mengatakan dapat keuntungan 20%. Benar? Iya. Nah, dari saudara berarti dia Ya. mengatakan. Betul. Ya. Oke. Sekarang keuntungan 20% itu ya yang masuk akal aja lah ya. Kalau nyetelnya nggak ada dari mana? Jadi gini yang mulia. Nggak dari mana? Bukan yang bermasalah itu waktu itu. Tidak, nyetelnya nggak ada ini. Aku kalau nyetelnya ada gampang saya. Nyetelnya nggak ada. Keuntungan 20% dari mana? Ini pasal ini masalahnya. Oh, jangan berdebat di hakim itu. Ya kalau hakimnya nggak ngerti apa-apa. Itu loh. Ini pasalnya pasal 378, 372. Penggelapan dan penipuan ini. Gampang kok. Ya. Wah, nggak usah muluk-muluk sebetulnya penyidik ini sampai tebel-tebel ngapain. Kalau saya cukup begini loh. Ya, sekarang saya tanya, Ya. itu yang nggak ada, keuntungan dijanjikan 20%. Ini ngomong sama Suwondo. Dari mana 20% itu? Kalau saudara mengatakan keuntungan itu, dari mana? Dari mana yuk? Dari uangnya Suwondo tuh? Ya kan Pak, kan sudah mengatakan tadi ternyata dengan ini katanya 25 miliar dikasihkan ke Feni tuh. Dari mana? Uang itu nggak ada. Makanya dari awal aku bilang sama Gasa sama Bapak sekarang, intelnya ada enggak? Terus kalau enggak ada, keuntungan 20% itu dari mana? Mau Bapak berkorban? Kalau enggak uangnya Suwondo. Pak, lo penipuan tuh banyak Pak, apa aja kena tipu kok. Itu kecil. Lagi besar, gampang kalau besar itu. Makanya kalau mau nipu tuh memang, kalau penipuan-penipuan begitu itu, modusnya kayak umroh. Gampang itu karena ngumpulin banyak, setelah itu kasih orang itu ganti ruginya 2 juta, 3 juta, selesai. Habis uangnya diambil, bawa ke Swiss sana tuh. Selesai sudah, nggak bisa dilacak di Indonesia. Bisa enggak? Kalau nikel udah ada, untung 20% dari mana? Yang dikasihkan ke Suwondo itu dari mana? Nah, makanya Pak, kalau di hakim itu nggak perlu bekas begini kalau saya ini cukup. Paham ya? Bisa jelasin itu dari mana uang itu? 20% itu menjanjikan keuntungan 20% sementara nikelnya nggak ada. Dari mana? Ambilnya. Saya jawab saudara nggak? Saya izin boleh jelaskan ya. Ya dari mana? Ya uangnya kan di rekening itu kan banyak investor. Berarti banyak orang nanti Pak, saudara kena dibawa orang dilaporin lagi kamu. Mana saudara itu? Penggelapan itu ya, saya kasih tahu saudara. Penggelapan itu tanpa kejahatan. Sekarang tuh nikelnya ada enggak? Saudara bilang sendiri nggak ada nikel. Ada saya sudah bilang. Nanti saudara itu ada wartawan banyak nih. Nanti episode lainnya menuntut saudara lagi deh, laporin lagi saudara itu. Itu loh. Itu yang
ditanyakan cuma tiket ini, kalau ada saudara menjanjikan keuntungan sama ini menjanjikan sama ini, makanya dia korban sempat ngomong, Pak saya jadi korban juga. Ya menurut saudara, ya mau hakim nanti. Begitu. Jadi kemarin Pak saya juga ditipu kayak begini Pak. Ya mungkin dari omongan saudara 20% itu loh. Ya. Menurut saudara sudah dikasih ke berapa? Tidak tahu. Ke Suwondo. Punya catatan mengenai itu saya Ya, nanti saya giliran dia saya tanya. Iya. Sama kepentingan saudara dengan dia saya tanya sama nanti nikelnya nggak ada, saudara keuntungannya dari mana? Yang logis kan gitu Pak. Umpamanya saya Bapak janjikan ke saya nikelnya nggak ada, masa saya mau dikasihkan ke Bapak? Wajar nggak Pak? Oh ini kasihan anak yatim bukan kasihan ini Pak. Masa begitu investasi Pak? Ya kalau saudara punya uang 37 miliar nggak ada masalah, takutnya nggak punya. Soalnya indikasinya saudara tadi indikasi ini Pak, indikasi saudara itu tadi bilang itu uangnya orang. Apa gawat nanti ada wartawan. Ya makanya Pak, ini penggelapan Pak, penggelapan ini tanpa kejahatan loh Pak. Kalau penipuan dengan kejahatan, tapi kalau penggelapan itu tanpa kejahatan itu uang ada di tangan Bapak. Gitu loh. Ya, saya nggak tanya lagi. Nanti kalau tanya lagi tambah nggak bisa jawab saudara, nanti ngawur. Ya, sudah ya? Iya. Sudah. Menunjukkan rekening RFI saja betul Mas. Ya. Ayo, tidak apa-apa, maju aja. RMI, BCA. Ini kan ada satu orang yang pakai pilihan, langsung mengalihkan. Waktu awalnya 2.500.000, mutasinya 75M, mutasi berikutnya kreditnya 75M, kreditnya 75M. Nanti dulu, saudara pada waktu jangan saya mau menunjukkan di RFI. Nah ini transfer dia, transfer e-banking, Menan yang transfer. Ini pending energi, transfer atau pending energi 62 juta. RMI. Ya. Cuma ada 35.000. Setelah tunai kan, kita nggak perlu 1,5, 5, 2,5 ini. Ya. Tambahnya sedikit. Saudara saksikan tadi sudah melihat ya rekening BCA RMI. Iya. Ini yang dikirim dari Kabarina kepada saudara. Kan dibuat Ishak. Ya, Yang dari non pajak tadi. Kendari. Oh ya, mohon maaf, Kendari. Ya. Dibuat di Kendari, dikirimkan ke Surabaya kepada saudara. Tapi peragihannya saudara lupa. Bener rekening yang ini enggak? Yang 13-12. Bukan, ini yang kan dari RMI Oh, rekening ke yang- rekeningnya ya, RMI dicairkan ke saudara. Yang tadi ditunjukkan. Berarti kan dari awal ini bukan dikuasai Ishak ya? Bukan. Saudara dan terdakwa ya? Saya minta tolong sama beliau. Hanya membuatkan aja untuk menghindari non pajak Ya, tadi ya? betul. Berarti Ishak nggak tahu sama Nggak sekali? tahu. Cukup. Ada tambahnya. Silakan.
transaksi rekening tadi BCA, RMI, kemudian Mandiri RMI, apakah sampai terakhir Anda mengetahui itu apakah ada saldonya? Saya lupa. Apa ya? Saya lupa. Jadi ingat isinya sudah berapa? Sudah banyak tambah. Mohon maaf. Sudah mungkin tidak ada. Posisi terakhir untuk rekening-rekening itu yang menguasai, Anda tahu? Kalau yang mandiri kan saya yang menguasai. Anda Iya. sampai terakhir ada yang menguasai. Iya. Kemudian transaksi tadi Anda menyebutkan kalau Anda mengenal pertama kali Pak Hermanto itu lewat rekan Anda Pak Didi. Iya. Dalam kurun waktu tahun berapa? Akhir 2015 awal. Akhir 2015. Apakah pada waktu itu saudara saksi mempresentasikan kepada terdakwa ini tentang investasi pertambangan atau usaha pertambangan? Waktu itu ketemu hanya ngobrol aja, kasih gambarannya ke Pak Imam. Tidak ada sama sekali gambaran. Enggak, ceritanya. Tidak ada. Ya, artinya kan Anda mempresentasikan, Iya. memberikan deskripsi Iya, pertambangan iya. investasi nikel atau Nikel. nikel aja. Terkait dengan Bapak Suwondo, dia yang tertarik untuk PTN kan, masuk untuk investasi di Indonesia. Maka sebelumnya kan tadi saudara sudah menceritakan bahwa Pak Suwondo juga pernah invest dan butuh. Apakah itu yang membuat Pak Suwondo juga tertarik untuk menginvestasikan di PTN? Menurut saya mungkin begitu. Gitu ya. Bukan dari ajakan dari Pak. Saya kurang tahu itu Pak. Kalau ajakan saya kan, ya kalau Bapak ngomong begitu mungkin namanya orang. Ada keuntungan, Iya. dia pengen mengulang lagi dengan membuat PTN. Masih yang dulu. Mas Kevin silahkan. Transaksi ketika Anda berempat berdiskusi rapat ya, untuk investasi kegiatan ini, apakah Anda juga mempresentasikan sesuatu atau berbicara di rapat itu, atau hanya Pak Hermanto aja yang bicara? Ya semua bicara. Semua bicara ya, termasuk Pak Suwondo? Semua bicara. Semua bicara ya. Itu yang ini. Setelah taksi ya, ini kan kasihan semuanya saya sebetulnya ya. Sudah kami pecah dulu ini. Yang mengembalikan uang 37 miliar itu sisanya kalau menurut benar memang kalau benar nanti terjadi itu diberi. Siapa yang tanggung jawab sisanya dari 37 itu? Siapa yang tanggung jawab? Kan 37, ini 37, Suwondo 37. Saya nggak tahu, katanya kayak begitu, silakan aja dibahas. 12,5. Ah, berapa? Waktu itu setoran modalnya 12,5. 12 sama 5 itu kali ya. Iya betul. Oke. Sekarang sisanya itu kalau memang sudah dibayarkan ke Suwondo, sisanya itu tanggung jawab siapa? Yang pada 7,5 M itu. Sisanya. Kan belum kembali. Saya bisa menjawab itu. Karena uang kan yang disediakan tadi juga sudah. Iya makanya ini ada laporan. Terus polisi mengembangkan itu pengadil. Itu loh. Seandainya kemungkinan besar pamannya saudara-saudara semua itu akur dan sama-sama menerima pamannya kerugian. Nah, Suwondo bilang nih, kayaknya nggak ada persoalannya itu. Itu siapa yang tanggung jawab? Masa saudara umpama kejadian seperti saudara nggak akur? Ya lapor lah, mana? Saudara tahu istrinya kemarin deg-degan. Istrinya si siapa Suwondo kemarin itu deg-degan sampai dia mau nangis di situ. Ya mau apa? Kira-kira menurut saksi uang itu 7 miliar apa? Itu betulnya uang apa batu atau daun? Saksi gimana? Uang apa daun atau batu itu sisanya? Wow. Iya. Gitu. Kalau udah uang nggak ada masalah, kalau cuma daun dari tagih sama orang. Ya, itu ya. Saudara pada waktu pertama saudara waktu jadi terdakwa itu di penyidikan ditahan nggak?
Dari penyidikan. Hukumannya berapa? Setahun setengah. Pertama 3 tahun. Yang kasasi. Yang kasasi 4 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. 4 tahun itu maksimal. Ya, 3 tahun setengah ya. PK1. Terus PK jadi 1. Saudara pada waktu itu dituduh penggelapan dan penipuan itu berapa miliar? Yang menurut laporan kan 75. 75 sama. Ada lagi cukup dari sini Pak. Cukup ya. Oke. Kalau sudah cukup, ada yang disampaikan lagi Pak keterangannya? Tidak ada. Saudara mau menyatakan apa? Oh, cukup ya mulia. Enggak ada lagi. Menurut saya saksi sudah mengatakan yang sebenarnya. Jadi benar. Benar. Tidak ada salah ya. Oke. Terima kasih saudara atas kesempatan yang dihadirkan ke sini oleh jaksa ya. Saudara silakan. Maaf ya. Satu saksinya mana lagi? Pak Ruki. Makasih ya. Dari di jalan. Saya jalan. Oke.